Cek mic, hey, 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 hey. Ya. Oke baik, selamat pagi semuanya teman-teman yang ada di Damoci, di onsite maupun yang online. Kita kasih tepuk tangan dulu biar lebih cair aja suasananya. Biar enggak bukan buat kemuliaan Tuhan juga, tapi biar lebih cair aja gitu ya. Boleh mungkin teman-teman yang ada di online, selamat datang, mungkin Randy Esra, mungkin gembala kita yang entah lagi nyemplung di got mana mungkin dia, atau lagi jalan-jalan di daerah mana. Lagi di mana dia? Oh, di sekolah. Halo Bapak Gembala, lagi di sekolah ya. Ya mungkin siapapun teman-teman yang ada di online, selamat datang. Oh, Rika Tohar yang ada di Lampung, apa kabar? Di sini ada suamimu lagi main gitar di sebelah sana. Yeay, newlyweds. Oke, selamat datang. Dan buat yang ada di onsite juga, yang ada di ruangan ibadah, boleh kenalan dulu. Ada teman kita yang baru di sini, di sebelah kanan sini. Saya nggak akan panggil kamu untuk maju ke depan, silahkan teman-teman boleh kenalan dulu siapa namanya. Saya pengen puter rasanya ini muka. Oke, selamat datang kepada Hugo, bener ya? Hugo ya namanya, keren namanya. Hugo. Oke, senang banget pada hari ini kita berkumpul semuanya di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Bahwa segala sesuatu semua adalah inisiatifnya Tuhan Allah sampai kita ada di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama pagi hari ini. Selamat datang anak-anak sekolah minggu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan perbuat sehingga kami ada sampai hari ini berkumpul memuji dan meninggikan nama Tuhan. Biar hanya Engkau, hanya pribadimu saja yang kami tinggikan di tempat ini. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini ya Tuhan. Terpujilah namamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengundang semuanya teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita mau bersyukur, kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, menulis hidupku tak henti. Menyembah-Mu selalu, puji ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senam hatiku menyembah.
kita sekali lagi angkat pujian ini sama-sama pada Tuhan. Kau terawal dan terakhir. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Tak henti segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Oh, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Mari lebih sungguh lagi, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai bahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagimu, Tuhan. Haleluya. Oh, terpujilah namamu Yesus. Oh, Tuhan, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Amin, Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Segala puji, segala hormat, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Lihat dulu kiri kanannya, boleh kasih salam. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus memberkati. Kalau yang belum kenal, mungkin boleh kenalan dulu. Mungkin Leni belum kenal dengan yang baru datang pada pagi hari ini. Silakan kenalan dulu. Lea mungkin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya. Teman-teman, kita akan sama-sama mendeklarasikan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha dan pada Yesus Kristus. Disalibkan, mati dan dibangkitkan, turun ke dalam kerajaan maut. Bangkitlah dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Boleh ya tetap bangkit berdiri ya. Masih muda semua kan. Masih kuat dengkulnya ya. Oke, for all you've done. Haleluya. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan lakukan. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, Almighty, forever I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, a Father's only Son. Yeah, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. Semuanya, for all you've done. Yeah. Sekali lagi, my Savior, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever I will never be the same, 'cause you gave me from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on. Oh, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. You live, oh, you live, and you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, you came near from the everlasting to the world we live. Father's only Son, you came near. Hey. Yo. From the everlasting to the world we live. The Father's only Son. You live, you died. Oh, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. You live, you died, you rose again on high. Oh, you opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you
kita nyanyi. Udah gak usah pusing sama yang lain. Udah fokus aja kita nyanyi. Oke, serukan namanya. Alfred, go. Hey. Amin. Sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Kuasa. Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa. Hey. Yesus nama di atas segala nama. Yang percaya katakan amin. Ada yang percaya juga ya? Amin. Oh, ya sama-sama. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Oh jemaat saja katakan, serukan namanya. Serukan. Oh kurang kenceng, sampai suaranya masuk di Zoom. Yeay. Lagi. Dia luar biasa. Yo, lebih semangat lagi yo. Yeay. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin, haleluya. Silakan duduk semuanya teman-teman. Amin. Oke. Mari kita teduhkan hati kita sejenak. Kita akan masuk di dalam satu liturgi pengakuan dosa. Silakan, Moteng. Teman-teman, hari ini saya akan membawakan pengakuan dosa. Mungkin di pengakuan dosa ini nggak tahu ya apakah akan relate dengan teman-teman semua, tapi saya rasa ini relate banget ya, karena kita tuh negara dengan sampah terbanyak ya. Nggak mungkin cuma saya doang yang buang sampah setiap hari gitu. Jadi semoga ini tuh relate sama kita semua, bisa kita redungkan. Biasanya ketika kita berbicara tentang dosa, seringkali saya ataupun orang-orang mengaitkannya dengan bentuk dosa seperti 10 hukum Taurat, yang isinya kira-kira jangan berhala, jangan menyebut nama Allah sembarangan, jangan berdusta, hormatilah orang tua, dan jangan
menginginkan milik orang lain. Tapi sejujurnya saya belum pernah dengar ada yang bilang buang sampah sembarangan adalah dosa. Dari mulut pendeta manapun. Seolah-olah ini adalah hal yang terpisah dari dosa, atau jangan-jangan seperti kasus plagiarisme yang pernah dibahas, ini dipandang kecil atau sekedar hanya cuma buang sampah gitu. Padahal saya rasa itu bentuk dosa yang sangat nyata dan susah hilang ya barang buktinya ya. Kayak kita buang sampah hari ini, besok, lusa, seminggu kemudian itu masih ada, bahkan sampai anak cucu kita lahir pun mungkin masih ada di sana. Saya memang bukan pendeta, saya cuma perempuan biasa, tapi saya berharap lebih banyak pendeta yang ikut menggaungkan tentang mengolah sampah. Tidak mengolah sampah dengan baik itu adalah sama berdosanya dengan membunuh dan dosa-dosa lainnya. Butuh berapa besar sih perubahan iklim, suhu, turunnya permukaan tanah, kerusakan sumber daya alam, sehingga kita sadar sebetulnya kita sedang berusaha membunuh orang-orang sebumi. Seberapa banyak alasan yang kita coba buat hari ini untuk gak apa-apa pakai botol plastik. Seberapa banyak alasan yang kita coba buat untuk gak mencoba memilah sampah dan membawanya ke tempat daur ulang. Bumi apa sih yang mau kita berikan untuk Helena, Moni, Hadasah, Lea, untuk saya, dan semuanya? Apakah kita butuh sampai anak ini bicara? Enak ya, mungkin beberapa tahun lagi kalian akan mati, terus saya dan keturunan saya bagaimana? Kami masih di bumi loh. Dan saya mengajak kita semua untuk setidaknya mengasihi lebih dari sekedar kata. Kita mungkin sibuk memilihkan sekolah yang terbaik buat anak-anak, berharap mereka bisa punya dan mengkonsumsi makanan yang dengan gizi terbaik, berharap mereka bisa punya kehidupan lebih baik. Tapi apakah kita sudah memikirkan versi bumi seperti apa yang terbaik untuk mereka? Saya tahu bahwa hidup dengan lebih ramah lingkungan, hidup memilah sampah, dan lain-lain itu tidak seperti kebiasaan kita atau mungkin orang tua kita. Itu kebiasaan yang berbeda dan mungkin itu sulit untuk kita yang baru memulainya. Tapi bukankah itulah pertumbuhan? Untuk bertumbuh kita perlu mengusik zona nyaman kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman keluar dari zona nyaman kita dan kita bertumbuh bersama. Sulit dan berat, tetapi bukan berarti itu tidak bisa dilakukan. Sama seperti Yesus yang telah memberikan teladan bagi kita, keluar dari zona nyaman disalibkan untuk kita. Begitu juga yuk, kita keluar dari zona nyaman kita lebih peduli dengan lingkungan hidup kita. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita merenung sejenak. Tuhan, seringkali kami lupa bahwa bumi, dunia yang Tuhan berikan ini adalah bagian dari yang seharusnya kami pelihara. Bukan cuma tentang kami, tapi ini adalah salah satu perintah Allah untuk merawat dan melindungi bumi ini. Ajar kami Tuhan untuk semakin hari semakin lebih baik, semakin dapat menghidupi nilai-nilai lingkungan hidup dan ramah lingkungan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajar kami Tuhan dan ingatkan selalu kami apabila dari perilaku kami Tuhan seringkali menyakiti hati Tuhan. Mungkin buang sampahnya belum benar, mungkin pilah sampahnya belum benar, kadang males buang sampah. Tuhan, ajar kami untuk keluar dari zona nyaman, karena kami tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat membantu kami mengubah hati kami, mendorong kami untuk menjadi lebih baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik, Bapak Ibu dari mimbar yang kudus ini, dari mulut seorang pendeta, membuang sampah sembarangan dosa. Dosa. Jadi, please, first of all, so proud of you, so proud of you. This is very well done. Gitu. Jadi dari perspektif kakak gitulah ya. See you grow as this, terus bisa ngomongin ekologi dengan cara yang sangat menyentuh, tapi cara yang sangat menohok, but at the same time sangat teologis. Very proud of you. Dan Bapak Ibu, kita sudah berkali-kali mendengungkan, please stop using plastic. Bertobat WL. Maksudnya plastik sekali pakai, begitu ya. Udah kemana-mana saya udah bawa tuh ya, yang 2 liter udah bawa, si Tieso udah saya bawa gitu. The problem is seringkali kita tuh kalau ngomongin masalah ekologi kita pikir kontribusi kita kecil lah dibandingkan dengan pabrik-pabrik, dibandingkan dengan ini. But if we do nothing, ya udah nothing happen, nothing change happen. Gitu. Dan menurut saya rasanya tanggung jawab kita adalah kepada kita sendiri dan bagaimana kita hidup di bumi ini dan bagaimana kita ini dititipkan. Ini tuh bukan milik kita, ini tuh titipan. Gitu. Maka sekedar membawa botol minum yang memang agak berat sepertinya kemana-mana dan tidak praktis itu adalah harga yang kecil dibandingkan dengan pelestarian lingkungan gitu. Dan ekologi adalah misiologi. Bapak Ibu, ekologi itu juga misi kita gitu. Maka janganlah kita berpikir kita hidup di dunia ini sebagai konsumen yang bisa saya pakai lalu ntar kita pindah ke Mars bareng-bareng. Stop doing that gitu. Jadi setuju banget sama Motang bahwa we need to think about the environment more. Dan apa yang bisa kita lakukan akan kita lakukan gitu ya. RLC let's make something serious, make some change dari serious about this gitu. Dan saya tadi melihat maybe we need to stop buying those things. Kita bisa mulai dengan menggunakan gelas-gelas yang kecil. Mumpung jemaat kita belum 200 ya. Gelas kecil 20 masih bisa lah gitu. Sloki. Whisky kagak ada. Kagak ya. But I totally agree. We need to do something about it. Gitu. Terus mari kita, kalau boleh, mari diangkat juga di podcast. Why not? Mari diangkat di podcast gitu. Dan saya rasa setuju bahwa mungkin kurang banyak pendeta yang menggaungkan hal itu. Bagaimana deforestasi adalah sebuah dosa. Bagaimana ketika gereja diam melihat pabrik memangkas Pulau Sangihe demi tambang emas itu dosa gitu, and we do nothing about it karena kita pikir itu jauh banget dari pesan teologi. Maybe we need to repent from that and let's start about it gitu ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa untuk tunjuk hidup baru. Sekaligus kita akan mendoakan anak-anak kita untuk sekolah minggu. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan, ini adalah doa pertobatan kami. Ampuni kami kalau kami memandang enteng semua ini. Terkadang di tengah hidup yang sibuk, hidup yang padat, berpikir bahwa satu botol plastik bisa merusak sebegitunya, itu jauh dari pikiran kami. Berpikir bahwa kami bisa pakai tisu sebebas mungkin, buang air sebebas-bebasnya, tanpa betul-betul memikirkan dampaknya kepada lingkungan, itu jauh dari kami. Jadi ampuni kami Tuhan. Kadang kami lupa bahwa tempat tinggal ini adalah milik Tuhan, bukan milik kami. Kami lupa bahwa relasi kami dengan bumi ini adalah sesama ciptaan, bukan tuan dan hamba, bukan pemilik dengan objek yang dimiliki. Ampuni kami kalau kami lupa bahwa image of God ada juga di alam ini, bukan hanya dalam diri kami. Maka ingatkan kami bahwa ketika kami membuang sampah sembarangan, ketika kami melukai alam demi keuntungan, kami sedang mencederai image of God, sedang mencederai sesama ciptaan. Dan harusnya itu juga melukai batin kami. Bantu kami untuk memulai sebuah pergerakan dari komunitas ini. Bantu kami untuk mulai melihat ini secara serius, perubahan-perubahan apa yang bisa dilakukan. Tuhan tolong kami agar kami boleh menindaklanjuti dalam tindakan nyata. Dan lebih dari itu, izinkan ini jadi habit kami. Jadi kebiasaan kami, jadi karakter kami untuk aware terhadap ekologi.
Dan kedua, kami ingin berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami. Berdoa untuk Ciace yang akan mengajar. Berdoa untuk Lea yang akan menjadi asisten. Berdoa untuk Hadasa, untuk Harmoni, untuk Helena yang akan belajar. Bahkan berdoa untuk Badar yang juga akan menemani. Tuhan yang tolong semuanya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus sendiri yang berbicara. Di dalam batin mereka menanamkan kebenaran dalam jiwa mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semuanya sama-sama katakan. Oke, selamat beribadah anak-anak sekolah minggu, silahkan. Dan selamat bertugas guru-guru sekolah minggu juga asisten. Terima kasih sekali lagi Moteng udah mengingatkan kami semua, kita semua, bahwa kita harus ambil bagian untuk itu. Baik, mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami pada siang hari ini melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini ya Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Segala perkara Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku. Oh, mari dengan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semua kita angkat pujian ini. Firman-Mu terangi sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Janji-Mu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Segala perkara Engkau turut bekerja. Sekali lagi kita akan pujian ini. Oh, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara, dalam segala perkara
Berkati kami Tuhan, selagi kami duduk diam merenungkan dan mencerna firman-Mu, terangi pikiran kami, garap tanah hati kami, izinkan roh kebenaran berbicara ke dalam lubuk jiwa kami, dan izinkan perubahan terjadi Tuhan. Pakai hamba-Mu menyadari tidak pernah karena kuat gagah manusia firman Tuhan disampaikan. Izinkan hamba-Mu berserah, izinkan hanya Yesus dan firman-Mu dan kuasa roh-Mu yang menonjol dalam waktu-waktu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama Tuhan kami dari kekal sampai kekal. Ini kami siap mendengarkan, ini kami siap merenungkan, dan ini kami siap melakukan. Hanya di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk. Kasih tepuk tangan dulu buat WL dan pemain musik. Ini ceritanya bakal duduk sini terus ya? Enggak juga ya. Terserah sih mau di mana aja gitu. Mau diiring juga boleh. Ntar tengah-tengah saya nyanyi, kaget Anda. Oke, shalom Broken Saints, apa kabar? Sungguh satu sukacita dan kehormatan bisa kembali melayani Broken Saints semua. Shalom buat Brother Hugo. Halo, selamat datang di RLC. Sesama orang GSJA, sama-sama orang keren gitu ya. Of course. Quality, man. Dulu. Baik, Broken Saints, tema RLC bulan ini adalah Rooted in Progressivity. Dan saya harus akui bahwa khotbah ini bergulir ke arah yang tidak saya duga. Awalnya Broken Saints, niatan saya adalah saya ingin membahas tema ini dari perspektif mikro yang sehari-hari. Bagaimana memastikan kita rooted in progressivity dalam kehidupan kekristenan kita yang sehari-hari. But as I pray, as I contemplate, as I wrote this sermon, tiba-tiba khotbah ini berbalik ke 180 derajat ke arah yang super makro. Tiba-tiba saya dapati diri saya membahas sejarah arah perkembangan teologi dari masa ke masa dan kemana menurut saya gereja harus melangkah di masa depan. Awalnya niatan saya itu membahas khotbah yang ringan, ya nggak sih? Kayak capek nggak sih dengar khotbah yang berat? Capek banget nggak sih mengajak Broken Saints berpikir kritis mulu? Sekali-kali saya juga ingin khotbah yang happy, khotbah yang didengar santai tanpa harus berpikir gitu. Ya, bagus lah kalau enggak ya. Karena memang it is what it is, khotbah ini tiba-tiba bergulir ke arah yang mengajak Anda merenung, mencerna, dan bahkan mereformasi teologi Anda sendiri. So, it is what it is anyway. So, let's dive in. Oke. Kristen progresif, karena progresivitas. Nah, tema ini, Rooted in Progressivity, itu dipilih mengingat tanggal 31 Oktober kita merayakan hari... emang Anda bukan Kristen. Hari ulang tahun reformasi, bukan Halloween ya, kebetulan aja. Tepat 497 tahun lalu, Martin Luther itu memakukan 95 tesis yang tidak bisa di-next. Ya, coba ya. Nah, 95 tesis atau dalilnya di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman. Sebagai bentuk protesnya terhadap praktek korup gereja Katolik yang menjual surat penghapusan hutang dosa demi pembiayaan gereja Basilika Santo Petrus. Gitu. Proteslah dia, lalu dia memakukan 95 tesis, dan untuk melanjutkan protesnya, dia menyerukan dua sola. Sola Scriptura dan sola fide. Ada 5 sola, 2 dulu yang dibahas ya. Sola Scriptura dan sola fide. Sola Scriptura mengajak kita untuk kembali ke Alkitab. Dan kalau kita kembali ke Alkitab, kita akan ketemu fakta bahwa Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Kristus sudah menghapus semua hutang dosa di atas kayu salib. Dan karena hutang dosa sudah dihapuskan oleh pengorbanan Kristus semata, maka satu-satunya yang perlu adalah iman kepada pengorbanan Kristus ini. Makanya sola fide. Karena sola Scriptura, maka sola fide. Atau dengan kata lain, untuk keselamatan kita tidak perlu praktek spiritual tambahan seperti surat penghapusan, atau minyak urapan, atau perjamuan kudus, atau doa pujian penyembahan 24 jam, atau baptisan roh, atau baptisan api, dan sejenisnya. Tidak perlu. Cukup sola Scriptura dan cukup sola fide. Nah, seruan Luther ini itu memulai sebuah bola salju yang akhirnya terus berprogres tidak bisa dibendung. Saking progresifnya, gerakan Luther ini mereformasi gereja.
Dari dalil menjadi seruan, dari seruan menjadi gerakan, dari gerakan menjadi sekte, dari sekte menjadi aliran, dari aliran menjadi cabang baru, dan akhirnya lahirlah gereja reformasi yang kita kenal sebagai gereja Kristen Protestan yang quote and quote terpisah dari gereja Katolik Roma. Dari pengalaman reformasi ini, kita bisa belajar bahwa seems like progress adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Once it starts, it will go all the way menuntut sebuah perubahan whatever the cost is. Idealnya, yang lama ikut berubah bersama. Sehingga yang lama ikut terlahir barukan bersama yang baru. Tapi kalaupun akhirnya yang lama tidak mau berubah, yang baru tetap akan lahir sekalipun resikonya dia harus meninggalkan yang lama. Sebagaimana kata Yesus dalam Lukas 5. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama. Karena jika demikian anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Begitu anggur yang baru datang, anggur yang baru menuntut kantong kulit yang baru. Kantong kulit lama yang memaksa bertahan menjadi lama akan secara alami dan natural dihancurkan oleh anggur yang baru itu. Tapi sebagaimana kata Yesus di ayat berikutnya, tapi tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru itu sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Faktanya di hadapan progres kita semua enggan. Kita suka akan ide pertumbuhan tapi kita tidak suka bayar harga pertumbuhan. Kita semua mau berubah menjadi lebih baik tapi kita lupa bahwa menjadi lebih baik terkadang berarti membunuh siapa kita yang sekarang. Di hadapan anggur yang baru, secara natural kita akan berpendapat bahwa anggur yang tua itu rasanya lebih baik. Di hadapan perubahan, tiba-tiba kita akan berkata, no, stabilitas dan order itu lebih baik. Tapi sebagaimana sudah saya katakan, progres adalah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Once it start, it will go all the way, demands a change, whatever the cost is. Siapa yang menyangka bahwa 95 poin yang ditulis terburu-buru oleh imam muda berumur 33 tahun bisa mengubah wajah gereja yang sudah bertahan selama 1,5 milenia. But here we are dengan pengakuan bahwa Katolik dan Kristen Protestan adalah dua agama yang berbeda. Once it start, it will demand a change. Sekalipun change-nya berarti mengubah wajah gereja yang sudah bertahan 1.500 tahun. Anggur yang baru sungguh telah mengoyakkan kantong kulit yang lama. Maka salah satu pelajaran berharga yang kita bisa pelajari tentang progres di momen peringatan reformasi ini adalah progres adalah sebuah kekuatan yang tidak bisa dibendung. Don't try to fight it, don't try to slow it, but be open to it. Try to understand it. Use your critical mind to analyze it, but eventually follow it. Because once it start, it will happen whether you like it or not. Dan kenapa pesan ini penting untuk disampaikan? Karena kata progresif ini akhir-akhir ini mulai lagi santer terdengar. Well, okay, to be fair, kata progresif ini bukan hal yang totally new sebenarnya. Sejak tahun 1947. Kapan? 1947. Jauh, itu udah berapa? 70 tahun lalu ya. Kurang lebih. Sejak 1947, semangat progresif ini sudah mulai kembali dibakar oleh Karl Barth. Ketika dia menulis bukunya, Die Botschaft von der Freien Gnade Gottes. The Message of God's Free Grace. Di dalam buku ini, dia menulis frasa yang terkenal, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Yang artinya, gereja yang telah terreformasi harus terus mereformasi. The church reform always reforming. Frasa ini diambil sama Karl Barth dari teolog reform Belanda di tahun 1600-an yang namanya Jodocus von Lodenstein. Jadi ini bukan frasa dari Luther atau dari Calvin. Bukan. Ini dari Jodocus yang diambil oleh Karl Barth. Tetapi karena semangat pembaharuan yang terus-menerus dibaharui memang tercermin sekali dalam teologinya Luther dan Calvin, akhirnya tidak ada keberatan yang berarti juga kalau dia mengasosiasikan frasa ini kepada Luther dan Calvin. Dalam tulisan ini, di bukunya ini, Karl Barth tuh menekankan ide bahwa gereja sekalipun sudah direformasi, harus terus-menerus mencari cara untuk mereformasi diri. Jadi fokusnya itu ke dalam. Mereformasi diri sebagai jalan agar dia bisa tetap setia kepada panggilannya di dunia yang terus berubah. Kata ini tidak dipakai untuk berpikir kita harus mengubah dunia. No, change yourself.
untuk bisa mengikuti dunia yang terus berubah. Maka pembaharuan menurut Karl Barth itu harus menjadi natur dan sifat dari gereja dan teologi. Semua yang hidup harus bertumbuh. Maka ketika gereja enggan bertumbuh, dia sedang menyatakan dirinya sudah mati. Dan kalau gereja sudah mati, kenapa generasi yang baru harus mendengarkan gereja yang sudah mati? Buat apa? Maka progresivitas itu menjadi penting bukan agar hanya gereja terlihat relevan dan modern, tetapi itu kewajiban untuk menunjukkan bahwa suara kebenaran Tuhan di zaman ini belum mati. Begitu kita berhenti berprogres, kita sedang menyatakan tidak ada lagi suara kenabian. Sudah mati. Dan agama yang sudah mati ditinggalkan saja. Tidak heran akhirnya kalau gereja jadi klub malam. Karena memang di generasi baru agama ini sudah mati. God is dead. Jadi sekarang kita punya dua prinsip tentang pembaharuan atau pertumbuhan. Yang satu, bukan hanya progres tidak bisa dibendung, tapi kedua, progres juga adalah syarat dasar yang memastikan adanya kehidupan. Sebelum Barth menulis bukunya ini, sebenarnya pemikiran Barth akan Ecclesia Reformata Semper Reformanda itu sudah dipakai sebagai dasar untuk melahirkan Barmen Declaration tahun 1934. Nah, deklarasi ini dikeluarkan oleh Karl Barth dan teman-teman sebagai respon dari berkembangnya gereja Kristen Jerman yang saat itu hendak mempengaruhi seluruh gereja Protestan untuk mendukung Nazi. Jadi gereja Jerman itu dibilang, ayo kita harus mendukung, kita harus mendukung, kita harus mendukung. Karl Barth dan teman-temannya bilang, no. Maka dia buat Barmen Declaration, ditandatangani oleh 139 teolog dan tokoh gereja saat itu, di mana di dalamnya ada dua poin yang penting. Satu, separation of church and state yang juga tidak bisa di-next. Siapa ada mau cakap? Separation of church and state and rejection of Nazi ideology. Barmen Declaration ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Perubahan yang pertama, dia sedang memastikan gereja itu punya suara kenabian yang tidak tercemari, tidak dipengaruhi oleh politik dan uang. Makanya separate the church and state. Suara kenabian gereja tidak boleh terpengaruh sama politik, sama power, sama uang. We need to be separate in order for us to freely criticize. Dan kedua, dia memastikan bahwa suara kenabian yang free dari semua pengaruh ini harus diarahkan kepada kemanusiaan. Dan arah kemanusiaan kala itu mengharuskan mereka menentang Nazi Jerman. Jadi ada dua arah sekaligus, arah kemurnian suara kenabian dan arah kemanusiaan, dan keduanya tidak bertentangan tapi berkelindan. Kalau suara kenabian murni, maka dia pasti bersuara mendukung kemanusiaan. Dan kemanusiaan dengan demikian menjadi muara tujuan dari semua suara kenabian gereja. Sejak saat itu, progres mulai bergulir sebenarnya secara tidak terbendung ke arah teologi yang humanis. Lahirlah berbagai pemikiran seperti teologi dari bawah, teologi akar rumput, teologi inklusivisme, teologi disabilitas, teologi gender, teologi trauma, teologi queer atau LGBTQ, dan teologi pembebasan. Kesamaan dari semua teologi ini adalah semangat humanismenya. Ini adalah teologi yang hendak memanusiakan manusia. Apakah marginal bukan manusia sehingga tidak boleh diurus? Apakah yang queer bukan manusia sehingga tidak boleh diterima? Apakah yang disabilitas bukan manusia sehingga dia tidak boleh bekerja normal, dan semuanya dipertanyakan. Ini adalah teologi yang hendak menempatkan kemanusiaan sebagai pusat teologinya. Semakin lama, arah teologi ini semakin kuat, semakin berkembang, semakin solid. Dan dampak dari progres yang semakin solid ini adalah viralnya istilah Kristen progresif di dunia sosial media Kristiani Indonesia. Makanya dalam podcast tadi kemarin kita bilang, bahwa sebenarnya kehebohan ini tidak terjadi di dunia akademis teologi. Kenapa? Karena dari 1947 juga kita udah melihat progresnya. Memang dunia gereja Indonesia agak ketinggalan aja. Makanya heboh banget begitu itu pastor ngomong Kristen progresif. Oh, istilah baru. Kagak belajar. Udah 70 tahun itu istilah udah berkembang kemana-mana, Bapak Ibu. Faktanya bahwa progres ini ada dan progres ini berkembang semakin kuat, itu real. Tapi sebagaimana seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, faktanya adalah di hadapan progres semuanya enggan. Di hadapan anggur yang baru, secara natural kita akan berpendapat bahwa anggur yang lama itu lebih baik. Demikian pula sekarang, teologi reform yang seharusnya semper reformanda itu mulai menatap teologi humanis dengan nervous.
Bukankah Tuhan yang harus jadi pusat teologi kekristenan? Bukankah Kristus yang harus jadi pusat teologi kekristenan? Bukankah teologi yang menempatkan kemanusiaan sebagai pusat teologinya malah akan menjadikan manusia berhala baru? Maka dalam nervousnya kita mulai melabel teologi humanistik secara negatif sebagai teologi liberal. And don't worry, it made me nervous too. It made me nervous too. Tapi faktanya tidak bisa tidak, dia memang menempatkan kemanusiaan sebagai pusat teologinya. And this made us all nervous. Tapi ingat, those who do not learn from history are doomed to repeat it. Mereka yang tidak belajar dari sejarah dikutuk untuk mengulanginya lagi, mengulangi kesalahan yang sama. Dan ingat prinsip kita, semper reformanda, ecclesia reformata, semper reformanda. Maka sekalipun kita nervous dengan arah teologi yang humanis ini, we need to at least be open to have a transparent conversation with it. Kita mesti setidaknya membuka pikiran kita dan memberikan kemungkinan bahwa mungkin saja arah teologi yang berpusat kepada kemanusiaan ini adalah arah yang diinginkan Tuhan untuk memastikan gerejanya tidak mati. Jangan-jangan teologi yang berpusat kepada kemanusiaan ini adalah suara kenabian Tuhan bagi zaman ini. At least we need to be open for that possibility. Jangan-jangan kita sedang ada di ambang evolusi baru dalam dunia gereja dan teologi. Maka jika sebelumnya kita melihat adanya progres dari teologi Katolik menjadi teologi Protestan, jangan-jangan kita sedang menyaksikan progres yang baru ke arah teologi humanis. Dan hati-hati, semua protes yang kita lontarkan ke arah teologi humanis ini salah, ini tidak alkitabiah, ini sesat, adalah protes yang dilayangkan Roma Katolik kepada reformasi. Dan hati-hati pembelaan kita pada doktrin ineransi Alkitab sebagai lawan dari teologi dari bawah, nggak mungkin ada teologi dari bawah. Teologi harus dari pewahyuan, ineransi Alkitab. Itu persis seperti cara Roma Katolik membela otoritas kepausan yang ada di balik klaim surat indulgensia mereka. Be careful. Hati-hati. Sebagaimana klaim atas otoritas gereja dan otoritas kepausan malah menjadi penjara bagi suara kebenaran yang melahirkan 95 dalil dan sola scriptura, jangan-jangan secara ironis sola scriptura yang melahirkan ineransi Alkitab jadi penjara baru bagi suara kebenaran. So we need to at least be open to it. Maka Broken Saints dalam khotbah hari ini, let me be the devil's advocate. Dan berusaha mencakap dengan Anda tentang teologi humanis ini. Dan karena saya bukan teolog konstruktif, dan saya bukan teolog kontemporer, izinkan saya membahas teologi humanis ini dari perspektif biblika. Pertanyaan yang hendak saya jawab adalah, apakah benar teologi humanis yang berpusat kepada kemanusiaan ini tidak alkitabiah? Alkitabiah atau enggak? Jangan ngomong sembarangan dulu kemanusiaan sebagai pusat. Emang Alkitab mendukung? Baik, let's talk about it. Kalau kita menilik dengan lebih jeli, Broken Saints, sebenarnya teologi humanis ini tidak sedang menempatkan manusia sebagai pusat teologi sebagai ganti Allah. Allah turun, manusia naik, bukan. Seakan-akan dalam teologi humanis manusia jadi Allah baru, bukan. Atau seakan-akan akhirnya Tuhan tidak lagi dibutuhkan sebab satu-satunya standar teologi adalah manusia. Bukan. Yang hendak digantikan posisinya dengan manusia oleh teologi humanis bukanlah Allah, melainkan peraturan agama. Clear dulu. Maka menurut teologi humanis, teologi reformasi dewasa ini bukanlah teologi yang menjadikan Allah atau Kristus sebagai pusatnya, melainkan teologi yang berpusat pada peraturan agama. Yang kamu bela bukan Allah, tapi peraturan agama. Peraturan agama yang akhirnya mengkategorikan manusia sebagai kudus atau tidak kudus, benar atau tidak benar, kambing atau domba, dipilih atau tidak dipilih, diberkati atau tidak diberkati, diselamatkan atau tidak diselamatkan, reform atau non-reform. Maka peraturan agama ini yang hendak dirombak. Maka manusia, menurut teologi humanis kepada teologi reform, manusia seakan-akan harus mengikuti peraturan agama tertentu agar dia bisa menjadi kudus, bisa menjadi domba, bisa menjadi benar, bisa dipilih, bisa diberkati, bisa diselamatkan. Maka yang penting adalah peraturan agamanya. Peraturan agama ini bisa bermacam-macam. Kamu harus percaya doktrin tertentu, baru dianggap Kristen. Kamu harus menerima baptisan tertentu, baru dianggap memiliki Roh Kudus dan dengan demikian jadi Kristen. Kamu harus percaya aliran tertentu, baru dianggap Kristen yang sejati. Atau yang lebih parah, kamu harus menjadi pengikut Esther tertentu, baru dianggap Kristen yang lebih murni.
Demikianlah akhirnya orang reform melihat mereka yang bersikir raba-raba bukan sebagai orang Kristen. Sebaliknya, mereka yang Pentakosta melihat orang reform sebagai Kristen yang sudah kering. Lalu mereka yang Katolik Roma melihat mereka yang Protestan sebagai pendosa yang tersesat, anak bungsu yang pergi dari rumah. Mereka yang Protestan melihat Katolik Roma sebagai penyembah berhala. Setiap aliran Kristen melihat dirinya sebagai benar menurut peraturan agama mereka sendiri dan melihat yang lain sebagai sesat. Maka di hadapan peraturan agama yang dipegang teguh oleh masing-masing aliran ini, aliran yang berbeda bukan sesama mereka, bukan peers mereka, apalagi equal mereka. Tidak mungkin. Maka di mata orang reform, kalaupun kamu Kristen, hai Pentakosta, kamu di sini. Dan kamu harus ikut matrikulasi berbagai doktrin tambahan, baru kamu setara. Never. Baru sesama orang Kristen. Baru pandangan sesama orang Kristen kepada sesamanya. Yang beda aliran kekristenan. Belum lagi kalau kita bayangkan pandangan mereka kepada non-Kristen. Kepada yang Buddhis, kepada yang Hindu, kepada yang Muslim. Belum lagi kalau kita bayangkan kasus-kasus yang lain seperti mereka yang queer atau mereka yang ateis. Lebih parah. Sesama orang Kristen yang sesama beriman sama Yesus aja bisa dibawa, apalagi lu. Kalau ini makhluk tersesat, lu makhluk terhilang. Kalau ini masih tersesat di mes yang bisa kita cari, lu lebih parah lagi, jauh. Nah, akhirnya pesannya satu, kamu harus berubah dulu. Sesuai peraturan agama kami, serupa dengan gambaran kelompok kami, baru kamu dianggap Kristen yang sejati. In the heart of all of this, ada sebuah usaha mendomestifikasi anugerah dan menjinakkan Kristus. Sebab memang benar Yesus berkorban untuk semua manusia. Memang benar keselamatan adalah untuk semua manusia. Tapi untuk menerima keselamatan hanya bisa diterima melalui peraturan agama saya. Maka semua aliran ini menambahkan jalan baru. Siapapun yang ingin mencapai Bapa harus melalui Yesus. Setuju. Yesus adalah jalan keselamatan dan hidup. Tapi untuk menuju Yesus, kamu harus mengikuti gerejaku, aliranku, doktrinku. Dan semua jalan ini eksklusif. Hanya kami yang punya akses kepada Yesus yang sejati, baru kamu bisa sampai kepada Bapa. Yang lain palsu, yang lain sesat. Dan ini yang sedang ditentang oleh teologi humanis. Jadi perdebatan teologi humanis bukanlah manusia versus Allah, melainkan manusia versus peraturan agama. Jadi bagi teologi humanis, gereja yang sekarang, itu gereja yang sudah menempatkan peraturan agama dan identitas aliran mereka sebagai Allah baru, sebagai standar baru. Tidak mungkin ada kebenaran di luar frame doktrin kami. Tidak mungkin ada pertobatan di luar gambaran kami akan pertobatan. Tidak mungkin ada perjumpaan dengan Allah di luar 4 tembok gereja kami. Dan menurut teologi humanis atau teologi humanis, ini salah. Seharusnya kita menempatkan kemanusiaan, kasih kepada manusia, penerimaan kepada manusia, kebutuhan manusia akan Kristus dan anugerah sebagai pusat dari teologi kita, bukan peraturan agama atau doktrin atau bahkan gereja. Bukan manusia diminta berubah demi memfasilitasi peraturan agama, seharusnya peraturan agama diubah demi memfasilitasi manusia. Ini teologi yang humanis. Dan pemikiran teologi humanis ini bukan gak ada dasar alkitabiahnya. Ada. Sebagai contoh, kita bisa melihat jejak teologi humanis ini dalam berbagai kritik Yesus tentang peraturan Sabat. Dalam Injil, 4 Injil, setidaknya ada 10 kali di mana Yesus berdebat dengan orang Farisi dan ahli Taurat tentang hari Sabat. Lantaran Yesus, menurut peraturan agama, melakukan hal yang dianggap terlarang di hari Sabat. Dalam 10 kali perjumpaan ini atau perdebatan ini, 7 kali yang dianggap melanggar adalah Yesus menyembuhkan orang dan mengusir setan di hari Sabat. Jadi ketika kamu menyembuhkan orang, kamu sedang melanggar Sabat. Ketika kamu mengusir setan, kamu sedang melanggar Sabat. Dari kacamata kita ini konyol. Sampai-sampai kita nggak habis pikir, kenapa orang Farisi ini marah? Kalau Yesus mencuri di hari Sabat, it's one thing. Bukan orang. Tidakkah di hari Sabat? Dan dia menyembuhkan orang dengan mujizat lagi. Tidakkah di hari Sabat, hari kudus Allah, Allah menunjukkan kuasanya hal yang baik? Tidakkah di hari Sabat, hari kudus Allah, Allah mengusir roh jahat dengan melalui Yesus adalah hal yang baik? Enggak. Dan yang gilanya lagi, mereka betul-betul genuinely marah.
Mereka betul-betul genuinely menganggap Yesus benar-benar sesat. Dalam pikiran mereka, peraturan agama tentang sabat harus ditegakkan apapun yang terjadi. Sekalipun itu berarti membiarkan si sakit tetap sakit, membiarkan si setengah mati akhirnya benar-benar mati, dan membiarkan orang yang kerasukan setan tetap kerasukan. Enggak apa-apa. Ya biarlah, kita harus lebih mengasihi Allah daripada mengasihi manusia. Di hadapan kebutuhan manusia, peraturan agama tentang sabat lebih penting. Di hadapan kemanusiaan, peraturan agama lebih sakral. Tapi apa kata Yesus? Hari sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari sabat. Maka kamu tidak sedang mengasihi Allah lebih daripada kamu mengasihi manusia dengan kamu melarang perbuatan baik di hari sabat. Kamu sedang mengasihi peraturan agamamu lebih daripada mengasihi kemanusiaan. Kamu sedang lebih mengasihi doktrinmu, lebih mengasihi pengakuan iman aliranmu, lebih mengasihi peraturanmu lebih daripada kamu mengasihi manusia. Sebab kalau kau benar mengasihi Allah, kau pasti mengasihi manusia. Kalau kau benar melayani Allah, seharusnya kau memastikan peraturan agamamu melayani manusia, semua manusia. Dan sejak saat itu, Yesus merubah sama sekali peraturan tentang hari Sabat. Makanya dalam Kristen sekarang gak ada peraturan hari Sabat. Kita bahkan tidak beribadah di hari Sabat, di hari Minggu. Itu kan sebuah tindakan yang memanusiakan manusia. Jadi bisa dipastikan bahwa dalam benak Yesus, iman itu harus mendahulukan kemanusiaan di atas peraturan agama. Atau kekristenan haruslah menjadi iman yang memanusiakan manusia. Kalau dia sakit, dia harus dapat pertolongan. Maafkan saya, persetan peraturan agamamu. Kalau dia kerasukan, dia harus dilepaskan. Maafkan saya, persetan peraturan agama. Kalau dia lapar, dia harus diberi makan. Persetan kekudusan. Peraturan yang memanusiakan manusia. Dan fokus Allah yang memanusiakan manusia ini bukanlah hal yang baru ditunjukkan dalam perjanjian baru saja. Melainkan sudah tercermin dalam teologi perjanjian lama, terutama teologi pasca pembuangan. Ini kan perjanjian baru ya, sahabat. Let's mundur ke perjanjian lama. Kita bisa melihat contohnya dalam dua teks yang dianggap progresif menurut ukuran perjanjian lama. Yunus dan Rut. Ini dua teks pasca pembuangan. Sekalipun diletakkannya seakan-akan sebelum pembuangan. Dan dua teks ini dianggap progresif. Kitab Yunus adalah kitab yang sulit dicerna oleh pembaca awalnya. Kenapa? Karena dalam paradigma Israel kuno hanya ada satu bangsa pilihan, Israel. Maka pemikiran bahwa ada nabi Israel yang diutus untuk menyampaikan pesan Allah kepada bangsa lain dan bukan pesan penghukuman, tapi pesan pertobatan yang membawa kepada keselamatan, itu nggak masuk akal. Itu nonsense. Dan untuk memperparah persoalan, bangsa lain yang hendak diselamatkan Allah itu adalah Asyur, musuhnya Israel. Jadi seluruh kitab Yunus itu berisi pesan yang sangat tidak masuk akal dalam pemikiran pembacanya. Sedemikian tidak masuk akal tindakan Allah dalam teologi Yunus, sampai-sampai Yunus sendiri, si tokoh utama dalam kitab itu, error. Dia tidak bisa paham, dia tidak bisa mengerti kenapa Allah mau menyelamatkan bangsa lain dan mengutus saya kepada bangsa lain, maka dia kabur dari panggilan. Kemana dia pergi? Dan dia berbaring semalaman minta mati ketika akhirnya Tuhan betul-betul menyelamatkan. Karena gak masuk pikiran dia. Dalam pemikiran Yunus, teologi bahwa hanya ada satu bangsa pilihan itu lebih berharga daripada 120.000 nyawa orang Niniwe. Dan kalau 120.000 nyawa orang Niniwe itu harus mati mengenaskan demi menegakkan teologi bahwa memang hanya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang disebut umat perjanjian, biarlah terjadi. Itu harga yang harus dibayar. Memang harusnya begitu. Maka biarlah mereka mati Tuhan, tegaskan sekali lagi Tuhan bahwa memang kami dan hanya kami bangsa pilihan. Itu kan inti protesnya si Yunus. Why do you save them? You should become our God and our God only. Tapi apa kata Allah? Kalau engkau bisa sayang kepada pohon jarak itu yang tidak engkau urus, kenapa aku tidak bisa sayang kepada 120.000 orang Niniwe? Kitab Yunus itu sederhana, tapi sulit sekali dicerna. Asyur, musuh kita, juga dikasihi Allah. Asyur, musuh kita, juga layak menjadi umat Allah, seperti kita. Tuhan, Allah kita, adalah juga Allahnya orang Asyur. Kalau demikian, maka kita harus mengasihi mereka, kita harus memanusiakan mereka. Di atas teologi yang sudah kita pegang teguh, teologi perjanjian, bahwa hanya keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi umat. Terjadi progres. Dan yang dirombak bukan teologi abal-abal, teologi perjanjian.
covenant. Maka kalau sampai sekarang ada pendeta yang bilang, kita perjanjian, kita umat perjanjian, kita covenant. Udah dirombak sama Yunus, Pak. Bapak Ibu, mohon maaf, Bapak Ibu. Hal juga ditunjukkan oleh kitab Rut. Sebab kalau Yunus hendak memanusiakan musuh Israel dari arah utara, Asyur, ini Rut hendak memanusiakan musuh Israel dari arah timur, Moab. Jadi dua-dua kitab ini adalah kitab yang hendak merangkul musuh sebenarnya. Dan tindakan memanusiakan orang Moab itu juga sulit diterima. Kenapa sulit diterima? Karena sudah ada dua peraturan tertulis yang secara eksplisit bilang Moab tidak boleh masuk sebagai jemaat Allah sampai selanjutnya. Tidak boleh masuk sebagai hitungan umat Allah. Tapi bukan hanya akhirnya Rut menjadi umat Allah berdasarkan iman, bangsaku Allah mula Allahku. Orang Moab akhirnya punya iman kepada Allah. Dia juga masuk hitungan umat berdasarkan peraturan yang sah. Kamu yang jadi saksi, kata Boas. Hari ini aku ambil perempuan Moab ini. Moab, lu tahu, gua tahu. Moab. Jadi istri. Maka dia menjadi bagian dari Israel. Berdasarkan iman, bangsa mula bangsaku Allah mula Allahku. Dan berdasarkan peraturan Taurat. Kamu yang jadi saksi. Dan lebih dari itu, Rut si perempuan Moab rupanya adalah nenek buyut dari Daud. Dan Daud bukan sembarang raja. Dia raja mesianik. Mesias itu diukur kemesiasannya dari kesamaannya dengan Daud. Dan siapa nenek buyut Daud? Orang Moab. Maka dengan diterimanya Rut sebagai bagian dari Israel secara iman, secara Taurat, secara silsilah kerajaan mesianik Israel, maka peraturan tertulis dalam Ulangan dan Nehemia yang bilang bahwa orang Moab selama-lamanya nggak bisa masuk ke dalam hitungan umat Allah dirombak, diprogreskan oleh firman Tuhan sendiri. Jadi kalau dalam kasus Yunus teologi pemilihan dirombak demi Asyur, di sini peraturan tertulis Taurat dirombak demi Moab. Semuanya menunjukkan hal yang sama, baik Sabat, baik perjanjian lama, hal yang sama. Manusia, kemanusiaan itu ada di atas teologi dan peraturan agama. Kalau salah satu harus dirombak, rombak teologimu. Rombak peraturan agamamu, tempatkan kemanusiaan di dalam pusat dari pemikiranmu. Dan kalau bukti dari kisah Sabat, kisah Yunus, kisah Rut tidak cukup untuk meyakinkan broken saints semua bahwa teologi harus berpusat kepada kemanusiaan, atau bahwa teologi yang memanusiakan manusia ada di pusat Injil, kita punya banyak banget teks tambahan. Bagaimana dengan ayat ini? Tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Bukankah ini memanusiakan si perempuan yang selalu dianggap sebagai genderless? Karena rupanya di zaman itu tidak ada dua gender, hanya satu gender, laki-laki. Jadi wanita itu deformed male. Laki-laki yang cacat. Tapi dengan menempatkan wanita sebagai gender yang sama, dia hendak memanusiakan wanita. Hamba atau orang merdeka. Orang Yahudi atau orang Yunani. Bagaimana dengan ayat ini? Orang barbar atau orang Skit masuk ke dalamnya. Atau bagaimana dengan ayat ini? Pemungut cukai dan orang berdosa sedang dimanusiakan duduk semeja dengan Tuhan. Atau dengan ayat ini. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina. Dia sedang memanusiakan saudara yang paling hina. Atau ayat ultima ini. Perintah yang pertama dan pertama. Faktanya adalah, broken saints, fokus teologi Kristen yang memanusiakan manusia di dalam Injil, it's so obvious. You cannot miss it. It's so obvious. Seseorang harus dengan sengaja membutakan matanya sendiri untuk dia tidak bisa melihat fokus ini. Jika Tuhan adalah pusat dari teologi Kristen, dan memang dia pusat dari teologi Kristen, tidak bisa tidak kemanusiaan harus ikut jadi pusat teologi Kristen. Maka pertanyaan, kembali ke pertanyaan utama khotbah saya, apakah benar teologi humanis yang berpusat kepada kemanusiaan yang tidak alkitabiah? Tidak benar. Karena faktanya mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, semuanya senada menyatakan bahwa teologi humanis adalah teologi yang alkitabiah. Dan jika benar demikian, maka sebenarnya tidak ada keberatan yang berarti bagi gereja untuk bisa berkembang ke arah teologi liberal yang humanis. Sebaliknya, justru gereja harus mendukung dan ikut mendorong perubahan ke arah yang humanis ini. Bukan hanya karena alasan praktis seperti bahwa progres memang tidak bisa dibendung,
atau alasan survivability bahwa perubahan harus terjadi untuk memastikan gereja terus hidup di zaman kontemporer. Tapi lebih dari itu kita harus mendukung teologi yang humanis karena alasan teologis. Perkembangan ke arah humanis adalah perkembangan yang memang dikehendaki firman Tuhan. Perkembangan ke arah humanis adalah justru perkembangan yang setia kepada panggilan gereja dan kepada kebenaran Alkitab. But the thing is, sekalipun sebenarnya tidak ada keberatan yang berarti, tetap saja ada resistensi. Ambillah Lukas 10 sebagai contoh. Kita tahu bahwa ayat ini keluar itu dalam percakapan antara Yesus dengan ahli Taurat. Maka Lukas 10 ayat 25 bilang, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ahli Taurat datang bertanya tentang hidup kekal, maka Yesus bertanya tentang inti hukum Taurat. Kau ahli Taurat, aku tanya balik. Apa yang terus dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Surprisingly, orang itu tahu apa isi hukum Taurat. Kealahan harus tercermin dalam kemanusiaan. Maka jawabnya, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan kasihlah samamu manusia. Ini keluar dari mulut ahli Taurat yang ingin mencoba Yesus sebenarnya. Sepertinya selesai kan? Gak perlu ada perdebatan. Pertanyaan dilontarkan, jawaban diberikan, dan jawabannya benar. Selesai perkara harusnya. Makanya Yesus bilang, jawabmu benar, perbuatlah demikian, kau hidup, selesai. Tetapi ayat berikutnya menulis, untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, siapakah sesamaku? Dan dijawab Yesus dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Di sinilah kita melihat betapa mengerikannya orang beragama itu kadang-kadang. Ahli Taurat ini tahu bahwa Tuhan memberitakan saya, Taurat memberitakan saya untuk mengasihi sama manusia, termasuk orang Samaria. Tapi untuk membela kebencian saya, untuk membenarkan kebencian saya, untuk menguduskan kebencian saya, let me find a loophole. Baik, kalau perintah Taurat adalah untuk mengasihi orang Samaria, pertanyaannya, apakah orang Samaria layak disebut sebagai manusia? Enggak layak kan Tuhan? Iya. Maka saya tidak melanggar dong kalau saya benci mereka. Tidak ada peraturan Taurat yang terlanggar karena mereka tidak masuk ke dalam hitungan sesama. Jangan lupa Tuhan, orang Samaria itu yang memisahkan diri dari hitungan umat 900 tahun lalu. Ingat Yerobeam, 10 suku naik ke atas, bikin kerajaan utara. Ingat, mereka tidak menyembah di Yerusalem. Ingat, mereka bikin patung lembu di Betel dan Ai. Dan Tuhan sendiri yang marah loh. Tidak salah dong. Sendiri. Masa saya harus menghitung mereka sebagai sesama manusia? Mereka sedang menuai apa yang mereka tabur. Mereka sedang menikmati hasil mereka sendiri. Maka jangan salahkan saya dong kalau mereka memisahkan diri. Masa saya harus bertanggung jawab atas kesalahan dia? Dari sini kita belajar bahwa persoalan penolakan kepada teologi humanis seringkali bukan karena persoalan biblikal. Bahwa teologi humanis secara fundamental bertentangan dengan apa yang disampaikan Alkitab. Tidak. Ahli Taurat ini sudah setuju kok. Bahwa memang Taurat berkata-kata kita harus mengasihi sama manusia. Tidak ada persoalan teologis. Persoalan penolakan teologi humanis adalah persoalan kebencian. Faktanya ahli Taurat ini memang benci kepada orang Samaria dan tidak mau mengasihi. Makanya dia bersikeras mencari cara supaya dia bisa tetap benci. Sekalipun itu berarti menurunkan derajat orang Samaria sampai ke level bukan manusia. Kalaupun kemanusiaan orang ini harus dirampas demi membela kebencian saya, terjadilah. Maka hal yang sama terjadi lagi. Kita ubah manusianya demi membela peraturan agama. Kita ubah manusianya demi membela kebencian saya. Kalau tidak bisa berubah, anggap dia bukan manusia. Dan hal yang sama juga ditunjukkan oleh Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 22 yang akan dibacakan oleh Leni. Nah, Kisah Para Rasul 22 itu berisi pembelaan Paulus di depan Bait Allah di hadapan orang Yahudi yang hendak membunuh dia. Maka Paulus itu menjelaskan secara runut dari awal. Bagaimana sih dia bisa berubah dari orang Farisi pemegang surat kuasa dari Sanhedrin sampai menjadi Rasul Yesus Kristus. Dia jelasin runut dari awal. Dan di dalam pembelaan ini Paulus tuh ngomongin banyak hal. Dia ngomongin soal ketuhanan Yesus. Tentang penganiayaan Stefanus. Tentang panggilan untuk memberitakan Injil keselamatan. Nah, tapi Broken Saints sembari mendengar Leni bicara, dan nanti saya kasih lihat ayatnya juga, coba perhatikan ya. Di titik mana orang Yahudi ini mendengar Paulus dan marah?
Di titik pengakuan Paulus yang mana orang Yahudi ini tiba-tiba diam dan merasa ini udah nggak benar. Mari Len. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 22 ayat 1 sampai 22. Paulus berbicara kepada orang Yahudi. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar ia berbicara dalam bahasa Ibrani, makin tenanglah mereka. Ia berkata, aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilkia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah duduk di dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau? Tuhan, katanya. Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka menyertai aku, memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Sesudah itu aku kembali ke Yerusalem, dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segeralah, tinggalkanlah Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, Tuhan, mengapa mereka tahu bahwa akulah yang pergi dari rumah ibadat dan yang satu ke rumah ibadat yang lain dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu dalam penjara dan menyesah mereka? Dan ketika darah Stefanus saksimu itu ditumpahkan, aku ada di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Tetapi kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu. Tetapi sesudah itu, mereka mulai berteriak katanya, enyahkan orang ini dari muka bumi, ia tidak layak hidup. Baik, di momen apa, di titik apa akhirnya orang-orang diam atau orang-orang berhenti mendengarkan Paulus? Di titik di mana Tuhan utus Paulus untuk bangsa-bangsa lain. Bukan di titik di mana Paulus mendengar suara dari langit dan itu Yesus. Itu kan kristologi. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan di titik itu loh. Mereka tidak tersinggung sama itu. Bukan di titik di mana Paulus berbelot dan menjadi Kristen.
Bukan di titik itu. Bukan juga di titik di mana Paulus diutus untuk memberitakan Injil. Bukan itu juga. Bukan juga di titik di mana Paulus berkata kita membunuh Stefanus. Enggak juga. Tapi di titik rupanya Injil ada juga untuk orang non-Yahudi. Disitulah keberatan terjadi. Jadi keberatan orang Yahudi kepada Paulus bukan di titik kristologi atau soteriologi atau misiologi, tapi di titik misi kepada bangsa-bangsa. Kalau benar Yesus Tuhan, gak masalah. Selama Yesus Tuhan khusus buat kita. Kalau benar ada keselamatan, gak masalah. Selama keselamatan itu khusus buat kita. Jika kamu harus memberitakan Injil, gak masalah. Selama Injil itu buat kita. Begitu buat mereka, disitulah persoalan dimulai. Engkau tidak layak hidup. Engkau harus dihapuskan dari muka bumi. Segitu bencinya. Jadi dalam kasus Kisah Para Rasul 22 sama seperti Lukas 10, penolakan kepada kesaksian atau penolakan kepada Injil tidak terjadi karena persoalan teologis, tapi karena persoalan kebencian. Tidak ada persoalan teologis yang berarti gue benci aja. Dan saya curiga jangan-jangan resistensi yang dilontarkan kepada teologi humanis ini juga sama. Bukan karena persoalan teologis, tapi karena persoalan kebencian. Jangan-jangan penolakan kita kepada teologi humanis terjadi hanya karena kita memang gak suka saja dengan mereka yang marginal, mereka yang queer, mereka yang berbeda dari kita. Maka in order for them to be like us, they have to change their self first. Because I don't like them, that's who they are. Sehingga kita mencoba mencari loophole untuk bisa membenarkan kebencian kepada mereka. I hope that I'm wrong. So let me close with this. Broken Saints, saya percaya bahwa kita sedang ada di ambang evolusi baru dalam wajah teologi kita. Sebagaimana kita lahir dari sebuah progres, sekarang progres yang sama sedang menanti kita. Rasa sakit bersalinnya, kalau kata Alkitab, itu sudah terasa sekian tahun. Dan semakin lama seruan untuk kelahiran baru semakin terdengar. Teologi yang humanis, yang memanusiakan manusia, yang menempatkan kemanusiaan sebagai pusat teologi, sudah mulai menggedor pintu. Saran saya adalah follow the change, follow the progress. Ikuti perubahan ini, dukung perubahan ini. Sebagaimana judul khotbah ini, let's rooted ourselves in progressivity. Dan jika arah progres ke depan adalah kehaluan penerimaan dan inklusivitas, maka rooted in progressivity means rooted in love. So let's make sure that we do that. Mari kita bersatu dalam doa. Sembari kita menyiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Buka mata hati kami Tuhan dan buka telinga kami sehingga kami mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu. Di hadapan progres yang semakin nyata, di hadapan teologi humanis yang semakin dekat, izinkan kami mampu setidaknya berusaha memahami mereka. Tidak lantas menentang karena tidak nyaman bagi kami, tapi betul-betul mendengarkan mereka. Dan izinkan kami menilik ke dalam hati kami sendiri. Karena jangan-jangan penolakan kami terjadi bukan karena persoalan teologis, tapi persoalan kebencian. Kalau benar itu Tuhan, ampuni kami dan ajar kami untuk mengasihi. Izinkan kami menyadari bahwa rooted in progressivity means rooted in love. Tidak ada alasan yang cukup kuat bagi kami untuk menolak kemanusiaan, untuk menolak menempatkan kemanusiaan sebagai pusat dari teologi kami. Dan ampuni kami kalau sejauh ini, selama ini, kami seringkali membela peraturan agama kami dan bahkan menghakimi mereka yang hendak datang kepada Tuhan di dalam kelemahan mereka, dalam ketidaksempurnaan mereka menurut peraturan agama kami. Izinkan setidaknya hari ini kami berubah Tuhan. Di bulan progresivitas ini, izinkan jiwa kami ikut berprogres, merangkul progres itu, dan melihat progres ke arah humanis sebagai hal yang baik. Tanpa perlu
merasa butuh jadi apologet yang berdiri membela kebenaran Tuhan. Izinkan kami menjadi serupa seperti Kristus saja yang merangkul wanita yang kedapatan berzina. Izinkan kami jadi seperti Kristus saja yang menyahabati pendosa, pemungut cukai, dan mereka yang tidak dianggap manusia. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sementara kami ingin menerima perjamuan kudus, izinkan kami menyadari betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam perjamuan kudus itu. Bukankah kami yang berdosa sekarang duduk semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudus? Bukankah kami yang tidak layak sekarang menjadi satu dalam tubuh dan darah Kristus? Tidakkah itu tindakan kasih karunia? Tidakkah Tuhan sedang memanusiakan kami dalam perjamuan kudus? Izinkan kami menyadari kami berhutang penerimaan yang sama, kami berhutang kasih karunia yang sama kepada sesama kami. Terima kasih Bapak yang baik. Saya undang broken sign sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama tubuh yang menjadi lambang dari, roti yang menjadi lambang dari tubuh Kristus. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan air anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum bersama air anggur yang menjadi lambang dari darah Kristus di dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk menghayati persekutuan di dalam Tuhan. Untuk menyadari bahwa kita satu tubuh, satu darah, bersama-sama dengan Tuhan. Hati kami melekat kepadamu ya Allah. Jiwa kami menunggal bersamamu ya Tuhan. Bapa yang baik, izinkanlah pikiranmu ada dalam pikiran kami. Hatimu ada dalam hati kami. Belas kasihanmu ada dalam keseharian kami. Izinkan kasih sayang yang membuatmu mau menerima yang lain sebagai sesama. Dan menempatkan manusia yang berdosa di dalam pusat teologi ada juga dalam diri kami. Dan mampukan kami rooted in progressivity, rooted in love. Mampukan kami memanusiakan manusia. Jangan jadikan itu hal yang sulit Tuhan. Sebab seharusnya itu hal yang mudah bagi kami. Mampukan kami untuk akhirnya melihat kemanusiaan sebagai kewajiban kami, sebagai panggilan kami, sebagai cara kami memuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Siap kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Shalom, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian.
Sudah 7 purnama saya tidak melayani di sini. Karena kesibukan duniawi saya. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sudah yang hadir di sini, ratusan di sini sudah merasakan hasil masakan saya. Waktu kita trekking. Oke. Saya ngomongin ini bukan karena untuk flexing atau enggak. Tapi intinya memasak itu, di mimbar ini saya juga akan mendeklarasikan memasak itu adalah art. Apalagi yang sekarang lagi musimnya istilah artisan bakery, ya kan? Dimana kita bisa pasang tarif yang lebih mahal karena it's artisan, right? Anyway, oke, untuk bikin masakan yang enak itu juga intinya harus ada seni tersendiri untuk mencampur bahan dan bumbu yang diracik secara pas. Tidak kurang sehingga rasa jadi kurang nendang. Tapi juga tidak berlebih sehingga rasa jadi enak. Harus pas. Menyanyi atau main musik juga demikian. Tidak boleh terlalu over hingga menyanyi secara akrobatik terus menerus. Tapi juga tidak boleh terlalu datar hingga menjadi membosankan. Boro-boro akrobatik. Untuk nembak not di birama 3 dan 4 aja selalu meleset gue. Tuhan ampuni. Boro-boro runs and drift. Baru di bait pertama, di lirik, di kalimat pertama aja sudah langsung improve. Untung lagunya kurang familiar. Jadi gak ada yang protes. Netizen jinak. Tidak ada yang julid. Oke. Intinya harus pas. Dalam jalanin kehidupan sehari-hari, prinsip harus pas menjadi pegangan kita. Saya tahu kenapa saya begini karena saya kelupaan bawa kacamata saya. Gak apa-apa. Show must go on. Jadi saat kita bisa pas, maka semuanya akan berjalan harmonis dan selaras. Makasih banyak. I know I'm getting old and rusty. Oke. Sebaliknya begitu kita tidak seimbang, maka kekacauan akan terjadi di mana-mana. Bekerja harus pas. Tidak boleh santai dan bermalas-malasan. Tapi tidak boleh juga terlalu berlebih. Kalau bekerja secara berlebih, maka kesehatanlah yang akan dikorbankan. Dalam hal kesehatan, makan sayur dan buah itu baik. Sebagai vitamin alami bagi tubuh kita. Tapi kalau satu keranjang kita habiskan seketika, itu juga bukannya kita sehat tapi malah mencret. Asam urat. Beribadah dan melayani Tuhan juga sama. Tidak boleh jadi orang Kristen pasif, tapi tidak boleh juga jadi orang Kristen yang kebablasan. Sehingga jadi tidak punya waktu untuk keluarga dan saking sibuknya pelayanan. Punya hobi itu juga baik. Hobi akan menyegarkan kita yang penat karena seharian bekerja. Tapi hobi yang kebablasan pun tidak baik. Bisa membuat uang boros, waktu terbuang banyak, dan keluarga menjadi tak terurus. Semuanya bukan soal boleh dan atau tidak. Tapi apakah dalam takaran yang pas? Kurang itu tidak baik, kelebihan juga tidak baik. Jadilah bijaksana dalam menjalani hidup. Memang sulit untuk bisa menakar diri supaya tidak berlebih di zaman serba serakah seperti sekarang ini. Walaupun demikian, pastikan kita punya prinsip, biarlah semuanya berjalan dalam takaran yang pas, supaya hidup kita bisa selaras. Demikian pula dalam hal memberikan persembahan seperti yang dimaksudkan dalam Lukas pasal ke-6 dan ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ayat ini kembali mengingatkan kita bahwa memberi tidak hanya berdampak pada si penerima,
tetapi membawa berkat kembali kepada si pemberi. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, sudah ada seperti biasa nomor rekening yang di sana. Semangat memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Memberi dengan takaran yang pas dengan kemampuan dan kerelaan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, takut banget aku tuh, takut dicuplik di TikTok. Takut dicuplik di TikTok aja gitu. Oke, terima kasih buat semuanya teman-teman, dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya menjemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri di C. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Segala pujian bagimu, hormat hanya bagi Yesus kami naikkan. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Mari angkat kedua belah tanganmu, broken saints, angkat hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dengan perkenanan, kasih sayang yang melimpah dari Allah Bapa, pengampunan, penerimaan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus yang selalu ada di setiap langkah hidup kita. Mulai dari hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Mari siap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday everybody. Happy Sunday.